Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Tiara Oktaviana dari kelas 11 3A28. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya di Rumah Sakit Hermina yang mengacu pada pembelajaran mata kuliah statistika. Mari kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Nurita dari kelas 11 3A28 Sistem Informasi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tingkat loyalitas profesionalisme dokter di Rumah Sakit Hermina. Konsep dasar statistika. Asal kata status atau statistika yang berarti negara. Statistika merupakan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara mengumpulkan, menabulasi, menggolong-golongkan, menganalisis, dan mencari keterangan yang berarti dari kata yang berupa bilangan-bilangan atau angka, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan atau keputusan tertentu. Data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif umumnya berupa data verbal yang bisa dideskripsikan dengan penjabaran kata, sedangkan data kuantitatif berupa data numerik yang deskripsinya menggunakan angka-angka dan tidak menjelaskan hubungan. Adapun data-datanya adalah skala nominal, merupakan skala yang hanya membedakan kategori berdasarkan jenis atau macamnya. Skala ini tidak membedakan kategori berdasarkan urutan atau tingkatan. Misalnya adalah jenis kelamin terbagi menjadi laki-laki dan perempuan. Yang kedua, skala ordinal, merupakan skala yang membedakan kategori berdasarkan tingkat atau urutan. Skala interval merupakan skala yang membedakan kategori dengan selang atau jarak tertentu dengan jarak antar kategorinya sama. Skala interval tidak memiliki nilai nol mutlak. Skala rasio merupakan penggabungan dari ketiga sifat skala sebelumnya. Skala rasio memiliki nilai nol mutlak dan datanya dapat dikalikan atau dibagi. Nah, sekarang kita bahas tentang kenapa sih harus data dokter di Rumah Sakit Hermina Sukabumi. Kenapa nggak yang lain aja? Kan banyak gitu kan data statistika yang lagi booming sekarang. Nah, jawabannya adalah guna mengetahui tentang tingkat loyalitas pegawai Rumah Sakit Hermina, diperlukan pengukuran indeks loyalitas profesionalisme dokter untuk melihat antusias kerja dalam melayani masyarakat. Nah, dengan demikian keunggulan-keunggulan itu terlihat. Ada yang nilainya bagus, ada yang nilainya rendah. Nah, penyusunan indeks ini adalah program dan hasil dari penilaian masyarakat yang akan digunakan untuk dasar indeks instansi pemerintah yang bersangkutan. Maka dari itu, kami mengumpulkan data yaitu indeks pegawai Rumah Sakit Hermina Sukabumi itu mempunyai 65 sampel data yang bisa kita ambil. Nah, seperti ini contohnya. Oke. Dari 65 data tadi, kita akan memasukkannya dalam penerapan manual dalam rumus statistika. Nah, kita nilai-nilai tadi itu kita urutkan atau kita ambil nilainya yang tadi kan. Nah, ini adalah data yang belum diurutkan. Ada 65 data yang masih belum tersusun. Nah, kita susun dulu datanya dari yang mulai terkecil, dari yang terendah. Seperti ini jadinya. Nah, kemudian kita tuh langsung masukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi data. Nah, hal yang harus kalian lakukan tuh yang pertama, mengurutkan data. Biasanya itu diurutkan dari nilai yang paling terkecil. Nah, tujuannya tuh agar rank data diketahui untuk mempermudah perhitungan frekuensi tiap kelas. Yang kedua, tentukan rank atau rentang atau jangkauan. Nah, rank ini sama dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Yang ketiga, tentukan banyak kelas yang diinginkan, jangan terlalu banyak ataupun sedikit. Karena biasanya bergantung sekitar antara 5 dan 20 ya, sebaran datanya itu nggak terlalu banyak. Aturan yang keempat, tentukan panjang atau lebar kelas intervalnya. Nah,
kelas intervalnya tuh ditentuin dengan rentang dibagi banyak kelas. Yang terakhir, yang kelima, tentukan nilai ujung bawah kelas atau interval pertama. Nah, setelah itu baru kita masuk ke rumus yang tadi saya jelaskan. Ada range, ada interval, ada tepi bawah, tepi atas, yang kayak gitu kan. Nah, kita mulai dari range. Mencari sebaran range, yakni selisih antara data paling besar dengan data paling kecil, atau R, range itu dengan lambang R, X max dikurangi X min. Dan itu kan tadi 90 ya, dikurangi 65. 90 kurangi 65 sama 25. Jadi range-nya tuh udah diketahui 25. Nah, menentukan banyak kelas dengan rumus Sturges. Kita lambangkan dengan K. K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. 1 ini dari rumus, 3,3 ini dari rumus, log N-nya itu dari R. R-nya itu range. Nah, 1 ditambah 3,3 log 65 sama dengan 1 ditambah 33 dikali 1,81. 33. Nih yang log 65 itu berapa? Dikali. Nah, hasilnya 7. Jadi menentukan rumus Sturges ini banyak kelasnya itu ada 7 kelas. Nah, kalau kita menentukan interval kelas, kita lambangkan dengan I. Nah, ini I, menentukan interval kelas. I sama dengan range dibagi K atau banyak kelas. Yang R tadi kan 25 ya, dibagi 7 sama dengan 3,57 sama dengan 4. Kita bulatkan aja ya, 3,5 jadi 4. Nah, setelah itu kita buat tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas ini sama dengan 0,5 sama dengan 65 dikurangi, maksudnya gini, batas bawah kelas dikurangi 0,5 sama dengan batas bawahnya 65 yang paling kecil, tepi bawahnya dikurangi 0,5 jadi 64,5, termasuk dalam skala terkecil. Karena kan tadi 65 tuh nilai yang paling rendah ya, yang tingkat rendah. Nah, yang kedua tepi atas kelas, berarti kalau tadi ngambilnya yang bawah rendah, berarti kita ngambil yang paling atas yang nilainya paling tinggi. Sama batas atas kelas ditambah 0,5. Kalau tadi dikurangi, yang ini ditambah ya. Nih, ini. Sama dengan 90 ditambah 0,5, jadi 90,5. Dan termasuk skala atas. Yang skala paling besar lah kalau gitu ya. Nah, lanjut sekarang panjang interval kelas. Panjang interval kelas ini dirumuskan dengan tepi atas kelas dikurangi tepi atas bawah. Tepi bawah kelas maksudnya. Ulangi, tepi atas kelas dikurangi tepi bawah kelas. Yang tadi kita udah nyusun tuh yang 64,5 tuh dikurangi. Jadi 90,5 dikurangi 64,5. Hasilnya 26. Kalau udah intervalnya kelas, ditentuin lagi titik tengahnya. Titik tengahnya tuh dari 65 sampai 90, dari 65 data dokter, kita titik tengah itu berapa sih? Gitu kan. Rumusnya tuh setengah dikali batas atas kelas ditambah batas bawah kelas. Berarti setengah dikali 90 tambah 65. 90 tambah 65 dibagi 2 sama dengan 77,5. Selanjutnya, hasil pengukuran distribusi frekuensi tingkat loyalitas profesionalisme dokter. Ini menggunakan Excel. Jadi kita nggak perlu ngitung lagi. Itu udah disusun sama kita. Kelasnya ada 7. Nilainya tadi dari 65 kita urut. 65 dari 65 data itu kita dibagi 7. Hasilnya segini. F ini jumlah, misalkan dari 65 sampai 68 itu ada berapa jumlahnya. Terus 69 sampai 7 itu ada berapa
nilai jumlahnya gitu ya. M ada hasil pengukuran distribusi frekuensi tingkat loyalitas profesionalisme dokter itu yang di Excel itu kayak gini. Ada kelas, nilai, frekuensi, M, dan FM. Nah, ini tuh kelas tuh yang tadi ya, yang ada 7, terus nilainya tuh yang 65 data dibagi 7, F-nya tuh ada berapa banyak, dan M-nya tuh dari nilai yang batas atas batas itu ya. Nah, terus FM, jadi 1 dikali 66,5, 3 dikali 70,5, dan seterusnya. Menghasilkan F-nya 65, M-nya 548,5, dan F kali M-nya 5626,5. Nah, setelah itu kita masuk ke ukuran gejala pusat data. Ukuran gejala pusat data ini terdapat ada mean, median, modus, praktil. Praktil tuh nanti kita jelaskan. Praktil, desil, dan presentil. Nah, mean di sini tuh rata-rata hitung ya. Mean itu, median itu rata-rata, jadi rata-rata tengah, nilai tengah gitu ya. Oke, kita bahas aja satu-satu. Di sini udah banyak rumus dan juga jawabannya yang membuat kita pusing. Rata-rata hitung atau mean. Di sini kita kan udah nemuin tuh datanya yang tadi tuh ada FI, ada MI, ada IFI. Datanya tuh dari situ ya. Nah, yang FIM itu F dikali M jumlahnya. Jumlahnya itu berapa? Kan 5626,5 dibagi F. F-nya tuh yang total keseluruhan yang tadi ya. Di 65 kan 5626,5 dibagi 65 hasilnya 86,5. Oke. Yang kedua ada median atau nilai tengahnya. Median ini rumusnya tuh LM. LM itu masuknya ke dalam tepi bawah kelas median. Jadi LM dikali N per 2 min sigma F dibagi FM dikali C. N itu nilai jumlah frekuensinya. Jumlah frekuensi data yang 65 tadi. Terus sigma F, frekuensi kumulatif di atas kelas median, di atasnya. Di atas data tadi, kan tadi itu 86,5. Kita tunjukin nih, yang 86,5 itu tadi tuh ada di tabel mana, ya kan? Terus FM tuh jumlah frekuensi kelas median. Jadi yang tabel tadi tuh kan ada M, F, atau FM. Ada berapa tuh jumlahnya gitu kan? Dikali C. C itu interval kelas median. Nah, interval kelas median itu LM itu disusun 84,5 dikali 65 dibagi 2 min 8 dibagi 27. Hasilnya 3,62 dikali 4. Soalnya kenapa 4? C-nya kita hitung. 65, 66, 67, 68, maksudnya 65, 66, 67, 68. 4. Terus kita itu lagi 69, 70, 71, 72, 4 semua. Jadi 65 dibagi 7. Dan yang terakhir yang 7 itu pasti agak lebih. Hasilnya 88,12. Jadi diketahui meannya tadi tuh 86,5 dan mediannya tadi tuh 88,12. Terus modus tuh nilai terbanyak. Kan ini maksudnya data kelompok ya. Jadi kalau misalkan kalau data tunggal sih masih gampang. Jadi kita tinggal ngitung ada berapa sih duanya yang muncul, terus angka-angka yang sering munculnya tuh berapa. Nah, kalau di data kelompok itu beda lagi. Karena kita mempunyai rumus tersendiri. Nah, kita hitung LMO ditambah D1 dibagi D1 min D2 dikali C. Nah, keterangannya tuh modus tuh artinya modus LMO. LMO tuh tepi bawah kelas modus. Tepi bawah kelas modus. Jadi di tabel tadi mana yang paling banyak datanya? Itu kan di antara 85 sampai 88. Yang 89, 90, 30 ya datanya paling banyak. Kita nyari datanya di situ ya.
Nah, kemudian D1 itu apa sih? Kok 3? D1 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sebelum modus. Nah, di sini tuh kan tadi di tabel tuh ada tuh 30. Terus di atasnya tuh ada 27. 30 dikurangi 27 hasilnya 3. Nah, kemudian ada D1 dikurangi D2. D1 kan tadi 3 ditambah D2. D2 itu apa sih? D2 itu selisih antara frekuensi kelas modus dengan frekuensi kelas sesudah modus. Berarti itu mah nilainya, nilai yang tadi si F tadi 30 kan. Terus C-nya tuh apa sih? Interval kelas modus. Ada berapa sih interval kelas modusnya tuh? Tadi interval kan 2. Nah, itu 2. Kita tinggal jumlahin aja 88,5 ditambah 0,18. Nih, yang ini. Mana kursor? Nah, ini. 88,68 hasilnya. Kemudian kuartil. Sebenarnya kuartil tuh ditentuin dulu Q1, Q2, Q3 dan memperoleh rumus. Terus Q1, Q2, Q3 ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, kebetulan kalau misalkan dijelaskan itu ditulis itu terlalu banyak, jadi kita akan perinci aja. Nah, fraktil. Kita jelaskan lagi. Fraktil, kuartil 3. Kita jelasin dulu aja ya yang kuartilnya dulu Q1, Q2, Q3-nya. Q1 itu dari mana sih? Dari N dikali 25%. Terus kalau Q2 itu N dikali 50%. Dan sebaliknya Q3 N dikali 75%. Jadi kan N itu 65 ya. 65 dikali 25% hasilnya 16,25. Terus ini N 65 dikali 50 hasilnya 32,5. Pokoknya kita jelasin di sini. Q1-nya sama dengan 16,25. Q2 32,5 dan Q3-nya 48,75. Kelihatan nggak? Nah, diperoleh rumus kuartil tuh kuartil nggak usah ditulis. Kuartil sama dengan Q1 atau LQ ditambah ditambah N per 4 sigma F per FQ kali C. Bingung sama. Oke, kita lanjut. Kuartil Q1. Kan tadi itu udah diperoleh kan Q1-nya itu berapa aja. Q1-nya tuh kita peroleh tadi LQ ya, LQ. Nah, yang kuartil 1 tuh jumlahnya tuh 85,7. Kuartil 2 jumlahnya 88,1. Kuartil 3 jumlahnya 89,4. Nah, lengkapnya itu kalau perincian perhitungan itu ada di makalah ya. Jadi kalau misalkan mau lihat seperti ini boleh lihat makalah. Kemudian desil. Fraktil udah, sekarang tinggal desil. Desil tuh rumusnya tuh I sama dengan 10 kali N. I itu apa sih? Itu kayaknya 1 D1 kan ya. Desil tuh mau ngitung D1 dulu. D1 itu berarti 1 per 10 kali 65. N itu tetap ya 65. Ingat N itu 65. Udah diketahui D1-nya itu 65. Cara menghitung desil adalah LD. LD itu apa sih? LD itu 72,5. Nah, 72,5 ditambah IN. I itu 1. Maksudnya I itu tadi yang D1. N itu 65. Jadi 1 dikali 65 per 10. Terus 10 itu dari rumus. Sigma F. F-nya itu berapa? 4. Kan tadi ada 4 yang 6.
65, 66, 67, 68. Terus C-nya juga ada 4 sama. Nah, jadi kayak gini pokoknya ya. 72,5 ditambah 2,5 dibagi 4 dikali 4. Hasilnya 75. Hasil dari desil D1 adalah 75. Kemudian kita menghitung presentil. Presentil di sini tuh rumusnya tuh sebenarnya ada di makalah juga, tapi kita nggak masukin ke presentasi karena kita ngitung langsung P90 yang nanti berlanjut ke pembahasan berikutnya. Langsung aja, presentil tuh rumusnya LP sama dengan IN dibagi 100. Desil 10, presentil 100. Terus di sigma F kali F, sama sih kayak tadi, nggak jauh beda kayak desil. Nah, Q1 itu apa sih? Q1 itu presentil ke 1. D1 itu desil ke 1. P1 itu presentil ke 1. Kayak gitu-gitu ya. L itu apa sih? Tepi bawah kelas kuartil. Nah, di sini kenapa P90? Karena kita ngitungnya yang terakhir. Yang di tabel terakhir itu kan P90 ya. P90 maksudnya 90. Yang paling tingginya itu 90. 90 per 100 kali 65 sama dengan 58 per 5. P90 sama dengan 88,5 ditambah 90,65. Maksudnya 90 dikali 65. Kan nilainya 90 ya. Terus bagi 100 nilainya 35. Dibagi 30 dikali 2. Jadi hasil presentil yang dari tabel data berkelompok tadi itu hasilnya P90 kita tuh dapat 90,6. Nah, kita lanjut. Ukuran dispersi data. Nah, kan tadi tuh kita udah ngitung nih berapa-berapanya secara manual. Untuk lebih membuktikan, kita hitungnya tuh secara komputer atau SPSS secara Excel. Nah, di sini ada kelas, nilai, nggak jauh beda tadi yang tadi, L. Ini ada X1, XI maksudnya saya, maaf. XI itu M ya. Terus F kali XI hampir sama, dari tabel kelas nilai F sampai F XI itu sama. Cuman di tabel tadi tuh kita namainnya di sini M, di sini F kali M ya, sama aja. Terus X itu 86,1 semua. Terus XI dikurangi X yang ini, XI 66,5 dikurangi 86,1. Terus F XI X1 dikurangi ini, 1 dikali 19,6. Terus ini juga sama, 3 dikali 15,6. Terus sama ya ke bawahnya. Terus FI XI 2. FI ini 19 dikali XI 66,5 pangkat 2. Maaf, pangkat 2. Hasilnya segini. Nah, jumlah data-data ini tuh yang jumlahnya 65, 648,5, yang ini yang saya tunjukin pakai kursor, bisa ngaruh lagi ke tahap selanjutnya. Aduh. Oke, lanjut. Kesimpangan rata-rata. Simpangan rata-rata, varian, simpangan baku, jangkauan presentil, dan jangkauan kuartil. Simpangan rata-rata itu apa sih? Simpangan rata-rata adalah jumlah nilai mutlak dari selisih semua nilai dengan nilai rata-rata dibagi banyaknya data. Jadi rumusnya tuh SR 1 per N, sigma F dikali sigma F dikali X min X sigma mungkin ya. Ibu maaf koreksi kalau ada yang salah. 1 per 65. 65 itu N. F sigma F tuh tadi, kita balik lagi ya. Sigma F 225,6. Tuh 225,6. Jadi hasilnya
3,47 untuk simpangan rata-rata. Sekarang adalah variance atau simpangan baku. Oh maaf, maksud saya variance dulu. Variance itu S2 dilambanginnya, S kuadrat, sama dengan 1 per N min 1, sigma F dikali X min X atas pangkat 2. Masih sama, itu tuh bukan X min X, kita sebutnya tuh F XI min X ya. Ya, jumlah ini nih. Nih, ya. Maaf. Ya, mohon maaf tadi ada kesalahan teknis. Kita lanjut. Variance S kuadrat sama dengan 1 per N min 1 sigma F X I min X pangkat 2. 165 min 1 dikali 225,6 pangkat 2. Kita cari dulu 22,5 pangkat 6 nya tuh 225,6 pangkat 2 itu berapa? Jadi 1 per 64 dikali 50895,36. Hasilnya variansi ini tuh S kuadrat sama dengan 795,24. Yang ketiga ada simpangan baku. Simpangan baku ini atau bisa disebut standard deviation merupakan akar pangkat dari variance. Jadi kan ini tuh masih S2. Kalau simpangan baku tuh S-nya 1, bukan S kuadrat. Jadi simpangan baku tuh 792,24 akar dari berapa? Apa balik ya? Akar dari 795,24. Nah, itu. Hasilnya tuh 28,2. Yang D. Yang D itu ada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartil di sini disebut juga dengan simpangan kuartil atau rentang semi antara kuartil atau deviasi kuartil. Jangkauan kuartil itu kita sebut jika, biar lebih irit, kita singkat. Jika sama dengan 1 per 2 kali Q3 min Q1 sama dengan 1 per 2 dikali Q3. Q3 di sini tuh hasilnya 89,4 dikurangi Q1 nya tuh 85,7. Aduh. Hasilnya 89,4 dikurangi 85 per 7 dibagi 2. Hasilnya 1,85. Dan yang terakhir adalah jangkauan presentil. Jangkauan presentil di sini kita singkat dengan JP. Jangkauan presentil itu kan JP-nya tuh 10 sampai 90. Nah, kita tuh berarti JP 10 min 90. Jadi J 90 dikurangi J 10. J 90 tadi kan udah dihitung 90,6,06 dan J 10-nya tuh ternyata pas dihitung 75. Nah, hasilnya jangkauan presentil tuh 15,06. Nah, analisa regresi dan kolerasi. Karena tadi perhitungannya sudah selesai, tabel-tabel tadi sudah beres, maksudnya tidak ada hubungannya lagi. Kita bahas tentang analisa regresi dan kolerasi. Ini tuh sebenarnya soal buatan aku. Jadi aku jelasin di sini. Dari yang tadi tuh kita buat lagi soal biar lebih paham gitu kan ya. Di sini ada variabel kegiatan sama nilai. Kegiatan tuh ada 1, 2, 3, 4, 5 dan nilainya tuh nilai 1, 65, 70, 75, 85 dan 90. Kita tentukan variabel bebas dan terikatnya. Terus model regresi dan diagram pancarnya. Kemudian ada kolerasi. Kita jawab. Yang pertama variabel bebas dan terikatnya. Variabelnya kan saya sudah sebutkan tadi ada kegiatan, ada nilai. Jadi variabel bebasnya itu jumlah kegiatan sama dengan X
Yang jumlah kegiatan tuh tadi yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang variabel terikatnya tuh nilai atau kita sebut dengan sumbu Y. Nah, terus kita apa tadi ya soalnya? Model regresi dan diagram pancarnya. Model regresi di sini kita menggunakan rumus. Jadi kita nyari dulu nilai B, baru nilai A. Ini saya berterima kasih banget kepada dosen Bu Yuri bisa membuat saya mengerti untuk menulis makalah statistika ini. Saya terima kasih banget Ibu. B, kita hitung B dulu ya. B, N sigma XY min X akar min X dikali XY N sigma X kuadrat min sigma X. Ini tuh ada sigma Y kalau nggak salah ya. Itu nggak ketulis, mohon maaf, ada sigma Y ini. Sebenarnya di sini tuh, nah setelah ini tuh ada tabelnya. Tabelnya tuh ada di makalah. Bentar. Sebenarnya tuh ada deh. Ada di makalah. Nah, jadi kita pindah dulu ke sini. Kita lihat dulu hasil tabelnya. Nah, ini hasil tabelnya. Jadi kita kalikan dulu X kuadrat, Y kuadrat, dan XY. Jadi kita harus mencari nilai 2 itu. Jadi kita tuh bisa ngisi B sama A dan selanjutnya. Karena kita bolak-balik, kalau ini pusing, jadi saya lihatnya di HP. Kita jelaskan lagi. Model regresi atau kita mencari B. N min X min N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y N sigma X kuadrat min X min sigma X dikali sigma Y. N-nya tuh 5. Kan tadi jumlahnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Dikali X itu 1, 2, 2, 20. Dikurangi X itu sigma X itu ada 15. Sigma Y itu ada 385. N-nya itu sama 5. Sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat di sini tuh 55 ya. Itu pakai kuadrat seharusnya 55 pangkat 2. Dikurangi 15 pangkat 2. Nah, kita jumlahkan. Ternyata B-nya tuh diketahui 6,5. Berarti positif dong kalau nggak negatif. Kita nyari nilai A. A itu tuh sebenarnya kita pakai persamaan A sama dengan Y min BX. Kan Y-nya udah diketahui. A sama dengan 77 min 6,5 dikali X-nya tuh kita 3. X-nya tuh 3 ya. B-nya kan udah. Jadi 77,95. 77 dikurangi 19,5. A-nya tuh 57,5. Jadi persamaan regresinya tuh Y sama dengan 57,5 ditambah 6,5X. Lanjut. Ini diagram pancarnya. Naik ya. Angka 1 ke angka 65. 2 ke angka 70. Pokoknya selanjutnya, pokoknya diagramnya naik. Ini kolerasinya. Ada koefisien kolerasi. Sama sih, kita cuman sebenarnya tuh udah ada rumusnya dari sana. Jadi kita tinggal masukin data-data nilai yang tadi tuh ke rumusnya aja ya. Nah, kita ketahui koefisien kolerasi itu R sama dengan 0,99. Artinya tuh hubungannya tuh sangat kuat ya. Jadi artinya terdapat hubungan yang positif, hubungan kolerasi yang sangat kuat antara kegiatan dan nilai. Nah, selanjutnya
ada koefisiensi determinasi. Jadi koefisiensi R tadi itu di pangkat 2, kan tadi 0,99, pangkat 2 itu jadi 0,98,1, atau kita persenkan jadi 98,1%, 0,01%. Ya, itu tuh artinya kita jabarkan tuh variasi kegiatan dengan persamaan regresinya tuh adalah Y sama dengan 57,5 ditambah 6,5S yang tadi yang kita mencari nilai A dan nilai B adalah sebesar 98,1%. Sisanya adalah 1,99% dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, mungkin presentasi dari saya sekian, pasti banyak kurangnya. Saya mohon maaf, tapi semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat bagi yang melihat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.